anak muda nih kadang banyak salahnya. Oh, oke, Ya kan? menarik. Bang Yoga, apa kabar Bang Yoga? Baik, baik. Beringin muda ya. Selamat datang di podcast kami, Incar Terima Bang. kasih. Jadi saat ini Bang Yoga ini sudah kita incar. Oh, incar gimana ini maksudnya? Ya, diincar Bang. Jadi kalau kemana-mana tuh Abang selalu kita, oke, nggak ada di sini, ada di sini, ada di sini Bang. Apa kabar Bang Yoga? Alhamdulillah baik. Baik-baik ya. Kalau Tapi Lunanya gimana? waduh, selalu baik-baik saja. Walaupun sebenarnya sempat agak sedikit ini ya, Ada agak gimana sedikit misalnya? kecewa. Oh gimana? Kecewa Iya, gimana? karena ini, jadi buat sahabat semuanya, asalkan tahu, Bang Yoga ini sangat susah sekali untuk ditemui. Ya. Siap, siap. Kok bisa, Bang? Banyak agenda lah yang Oh pasti ya. ya. Bukan berarti nolak tidak mau ketemu gitu. Tapi kan banyak agenda. Jadi Iya, kita harus mana yang prioritaskan dulu lah. iya, 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 iya. Jadi mohon maaf sebelumnya. Siap. Kayak lebaran nih, Bang ya. Oh, siap. Belitung atau memang kan Gimana ini kan maksudnya? terbersit kalau Iya, kata beringin muda kan dari Abang sendiri ya kan. iya. Apakah membawa teman-teman yang lain juga ikut-ikutan Iya, pakai untuk beringin muda? yang pasti sih kalau pribadi tagline-nya pasti beringin muda. Jadi kan Hmm, mengajarkan yang muda-muda juga yang di Golkar itu iya. bahwa kita dari Kuning, Golkar, anak muda, kita harus menjadi tunas-tunas baru, beringin muda gitu kan. Oh, siap. Luar biasa ya. Saking beringin mudanya, pasti Abang memiliki program-program untuk anak muda. Biak muda kalau kata orang Dia Belitung tuh. muda ya. Iya. Aduh ke, asik. Aduh ke. Ini harus dibuka di sini gitu. Ini agak kisi-kisi, Bang. Oke, Kisi-kisi. gitu ya. Kalau jangan semuanya nanti biarkan menjadi ini ya, menjadi PR untuk yang nonton. Oh, siap, Menjadi siap, siap. tidak antusias lagi kini kan. Kisi-kisinya aja. Kisi-kisinya Mm-mm. saya apa ya? Sejauh ini yang sudah berjalan, Oh, yang seperti pasti apa? kami mencari kader-kader sampai tingkat desa, kecamatan yang Oh, pasti oh. itu ya. Jadi kami akan apalagi lusa kemarin ada program yang baru mau akan jalan Mhm. pasti. Jadi kemarin kumpul terutama eh, anak muda Mhm. dan dari Partai Golkar. Jadi kami ada program mungkin insya Allah bulan depan atau akhir bulan depan itu ada program keliling lah. Ya, pasti nggak bisa disebutkan di sini. Oh siap. Ya mungkin nanti bisa berkolaborasi dengan Incar dong. Ya, siap, Untuk siap. ya karena kalau kegiatan kalau tidak diekspos nanti nggak ada yang tahu bang. Bisa ya sepiknya bisa ya. Masuk, 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 masuk. ya, masuk. Jadi ngikut aja ya kemana-mana Oh ngikut. iya, iya. Mungkin menjadi media partner atau apa Siap. gitu bang. Ya. Bisa ya berincingnya ya. Tapi Bagus pemasarannya. bagus ya. Dulu begitulah bang ya. Oh gitu. Kalau nggak gitu nggak bisa bang nyari sambilan bang. Siap. Berarti abang sendiri sampai sekarang ini memang ini ya mencari figur-figur ini ya sampai ke pelosok-pelosok gini ya bang. Iya, jadi mau nggak mau kita harus regenerasi. Iya, setuju. Partai Golkar ini kan identik mungkin sudah lama, mungkin dari Mm, kakek aku, kakek Kak Dona mungkin ya. iya, iya kakek Jadi, aku, iya betul, iya juga ya, juga ya benar-benar. ya kan, Golkar itu udah mungkin untuk sebagian orang udah mendarah daging, Iya. mungkin, ya kan. Cuman dikarenakan sekarang lebih banyak warnanya, ya kan, jadi agak kuningnya agak terkikis ya. Oh, Jadi oke. kan sekarang ada biru, merah, ya kan, orange, ini banyak Iya. sekarang putih merah. Jadi dengan saya sebagai ketua di Golkar ini, yang pasti target saya ke depannya itu untuk 5 tahun ke depan itu regenerasi terus berjalan. Jadi kekosongan yang nanti akan ditinggalkan mungkin senior-senior menjelang sesepuh itu mungkin akan segera terisi gitu kan. Kalau nggak mulai dari sekarang mungkin kapan lagi gitu kan. Iya. Yang apa namanya yang program jelas yang pasti yang selama saya jadi ketua. Oke. Nah, tapi kalau menurut Abang sendiri kan tadi Abang mengatakan semakin terkikis. Emang sudah terkikis, Bang? Kalau menurut Abang sendiri nih? Nggak, maksudnya terkikis itu kalau dulu mungkin dari PNS sama segala macam itu tanpa dipungkiri itu pasti udah kuning. Oke. Satu keluarganya Iya. udah kuning. Kan? Iya.
tapi geser di 2000 ke atas, mungkin apalagi 2009 ke atas, Mm-mm. partai-partai sudah semakin banyak kan. Iya, iya, iya. Mungkin Golkar dimulai dari pusat sudah tidak mampu menampung, atau Mm-mm. mungkin ada kader-kader lain yang ingin mengekspresikan diri di warna lain, Iya, ya, makanya mungkin banyaknya warna-warna baru gitu kan. iya. Ya. Tapi kalau misalnya kembali ke belakang, ya, pasti Mhm. kan Golkar udah Sudah tidak diragukan lagi. lagi ya kan, Iya. salah satu partai besar ya kan. Jadi, Tapi untuk menjaga eksistensi dari Partai Golkar sendiri, gimana sejauh ini? yang pasti kita selalu membuat acara seperti kalau nggak salah tahun kemarin, kalau nggak salah acara HUT Golkar ya kan, itu diadakan tesnya motor mungkin kan. Waduh. Nggak tahu ini selanjutnya bisa mobil ya. Kita nggak tahu kan. Iya. Ya kan? Mungkin selanjutnya nanti helikopter, Bang. Siapa tahu sponsornya besar ya kan. Oh, siap, siap. Kita tahu sponsor besar, apalagi ada bantuan dari pusat, kita nggak tahu. Iya, iya, iya. Jadi yang pasti jangan kelihatan kan, kalau mungkin di luar sana kelihatan Golkar mungkin 10 tahun ke belakang mungkin agak-agak redup gitu ya. Iya, oke. Saya pribadi mau buang stigma itu gitu loh. Bahwa kami ini bisa ada Golkar ini partai besar gitu kan. Yes. Kami ingin di kepemimpinan Yoga Nusiwan ini ingin mengembalikan kejayaan partai. Oke. Golkar ini partai besar. Iya, dan kepemimpinan Bang Yoga juga masih lama ya. Insya Allah masih aman. Insya Allah, ya kita berharap banyak lah berarti. Bukan kita, keluarga besar dari Golkar ya. Kita pula akan minta ajak nih kayaknya. Kuning juga ya. Minta keluarganya dari kuning ya. Waduh. Nah, tapi Bang, kan ini menarik minat orang ini kan agak susah ya Bang. Benar. Nah, itu gimana tuh? Sejauh ini yang pernah coba Abang lakukan untuk menarik minat untuk bisa bergabung ke Golkar sendiri? Iya benar. Pasti terutama di kemarin itu pas menjaring caleg-caleg itu memang agak susah. Tapi bukan susah kalau Golkar, alhamdulillah susahnya itu bukan susah mencari kader. Oke. Tapi susah menentukan kader. Karena saking banyaknya kader. Saking banyaknya kader. Semuanya mau maju. Oh ya. Kan? Menarik. Tapi kita nggak bisa menyenangkan semua orang ya pasti. Jadi dengan kami ada namanya tim 9, dengan rapat tim 9, kami seleksi dan lain hal, mungkin ada yang pasti kecewa lah karena tidak bisa maju dari Partai Golkar ya kan, tidak bisa mendukung Partai Golkar secara langsung, mengikuti partisipasi pentas pemilu ya kan. Jadi yang pasti yang mungkin agak susah itu di kader wanita. Karena kader wanita itu yang nyalek itu mungkin banyak, tapi untuk yang mau berperang itu bisa dihitung dengan jari. Mungkin ini bukan cuma di Golkar, bisa hampir semua partai kayak gitu. Ya. Terutama kami kemarin Golkar itu agak susah di daerah Dapil 4, Dapil Mambalong. Oh, siap. Mambalong Sarasik kalau nggak salah ya. Nah, jadi itu memang agak susah untuk wanitanya, mereka mau menonton tapi mereka tidak siap berperang. Oke, tidak siap berperang ini dilihatnya dari mana, Bang? Dari mereka sih. Untuk mengumpulkan ya mungkin banyak faktor lah. Mungkin dari segi uangnya, mungkin dari segi karena baru, lain hal, mungkin ya kan. Atau minder karena wanita ya kan. Peluang besar ini kan pasti mereka pikir banyaknya laki-laki, bapak-bapak ya kan. Iya. Tapi di situ aku bilang insya Allah kita di sini untuk membesarkan partai, ya kan. Siapapun yang terpilih ini untuk partai, gitu kan. Yes, betul. Kita nggak bisa mungkin dari 5 calon ya belum tentu yang incumbent jadi, ya kan. Jadi semua peluang terbuka. Kalau di pemilu terbuka ini semua terbuka, siapapun bisa menjadi anggota DPRD, gitu. Kan. Itu contohnya. Baik, jadi semoga saja saya tidak berharap ini ya takut sama kamera ya. Oh enggak. Karena ini memang ini salah satu pengalaman dari kami yang memang sempat kita cuma ngobrol biasa, cuma aduh nggak siap. Bergetar bertemu dengan kamera. Iya. Banyak pengalaman lah. Iya. Nah, kalau misalnya menindaklanjuti kan ini sudah tahu nih keadaannya seperti ini. Solusi dari Abang sendiri nih, kan kita sudah tahu nih keadaannya di Dapil 4 ya Bang ya. Kita tidak mungkin bisa merubah dengan sekejap langsung berubah tumbuhlah minat dan lain-lain. Solusi dari Abang sendiri gimana?
Yang pasti sih memang tanggung jawabnya besar tuh dari ketua dan sekretaris partai. Iya. Kan. Jadi sebelumnya saya perkenalkan sekretaris saya Hadi Karya Hussein. Ya kan? Oke, halo. Beliau dari dapil 1. Dapil 1. Ya, beliau maju juga sebagai dapil 1, nomor urut 1. Ini pemasaran ya. Oh, aduh. Ini saya kampanye sekjen saya sendiri. Jadi memang tugas berat kami untuk meyakinkan kader-kader wanita. Tapi beberapa pun siap bertarung seperti Bu Margareta, Bu Ratna. Ini anggota baru yang dari PDI pindah ke Golkar. Sepertinya saya mengenal. Kenal. Iya. Jadi alhamdulillah kami dari 25 caleg ini 2 yang dari luarnya. Ya. Akhirnya sisanya memang kader dari Golkar sendiri. Oke. Alhamdulillah ini dua-duanya di dapil 1. Dua-duanya di dapil 1 ya. Satunya Pak Jun Tamir. Iya. Oh iya Pak Jun. Iya. Ini orang lama ini. Orang lama ini. Belau itulah pokoknya. Oke, ini menarik sekali ya, di tahun 2024 nanti ada orang lama pun yang bermunculan ya Bang. Orang lama bukan berarti suara lamanya ini redup-redam. Nah, dan ini mungkin salah satu tantangan untuk wajah baru nih. Untuk wajah baru yang nanti akan muncul, kira-kira seperti apa persiapannya. Tapi hal yang menarik dari Abang sendiri, Bang, Abang kan dari provinsi. Ya Bang, tiba-tiba kabupaten Bang. Ya, banyak pertanyaan soal ini. Hampir setiap ketemu orang pasti yang ditanyanya ini. Iya. Jadi sebelumnya mungkin banyak yang beranggapan dari provinsi ke kabupaten itu turun kasta atau turun gunung. Padahal ada niat dan tujuan yang lebih besar. Iya. Ya kan? Kami Golkar di 2019 mendapatkan 3 kursi, berkurang dari 4 kursi dari yang sebelumnya. Oh. Ya kan? Nah, dengan saya sebagai ketua mempunyai tanggung jawab yang besar, moral yang besar untuk mengembalikan kejayaan itu. Makanya saya balik ke kabupaten dan saya beranggapan bahwa saya sudah cukup untuk menyerap ilmu relasi di provinsi. Saya balik ke kampung. Oke, menarik. Untuk mengejar yang pasti ketua DPR. Ya, itu ya. Oke, baiklah. Ini menarik sekali ya. Jadi Bang Yoga sendiri ini memang bukan punya misi sih, lebih ke ingin ini ya, seperti jenderal perang dari Partai Golkar sendiri. Oh, siap. Itu bagus. Jenderal perang. Terima kasih. Siap. Akan kita lanjutkan ya. Kita jeda dulu sesaat ya. Kita punya iklan, Bang. Siap. Kita punya iklan. Kita jeda akan kembali setelah yang berikut ini. Masih pakai cara kuno dan ketinggalan zaman buat promosiin diri, produk, usaha, dan karyamu? Atau bingung gimana caranya bisa dikenal banyak orang dengan cara efektif, garansi biaya murah, dan hemat tenaga? Ayo bergabung bersama kami di podcast Incar. Anda bisa promosikan potensi apa saja yang Anda punya. Anda sudah bisa memanfaatkan kesempatan dikenal lebih banyak orang. Tunggu apa lagi? Hubungi kami dan atur jadwal podcast Incarmu sekarang. WhatsApp di 0811711166 atau 081178969920. Yes, gimana? Jenderal perang Partai Golkar ya. Biasanya Bang, kalau orang jenderal itu biasanya banyak benar persiapannya Bang. Persiapan apa ini?
misalnya anti peluru, ya kan, anti peluru bersayapkah modelnya Bang? Atau yang model baju besi misalnya. Nah, kalau dari Abang sendiri persiapannya apa sih Bang? Persiapan Untuk menjelang membawa kembali eksistensi Partai Golkar yang awalnya kan tadi 4 ya, kursi ya kan Bang ya, ya awalnya kemudian produksi tiba-tiba tiba-tiba menjadi 3 produksi yang yang pasti membawa Abang dari provinsi move ke kabupaten. ya Mhm. yang pasti mungkin program-program yang mungkin di era sebelumnya atau kedua sebelumnya yang sempat vakum di zaman saya ini Iya. saya kembali, saya keliling kecamatan yang masih setiap tahun itu saya keliling kecamatan, apalagi ada program yang sempat saya sebutkan tadi, Iya. nah, itu ada program baru, ide baru yang pasti akan segera direalisasikan pasti untuk lebih biar masyarakat lebih tahu, oh Golkar ternyata masih ininya masih kompak dan Iya. masih jaya ya pasti ya kan. Jadi kami akan bersama-sama nanti dengan program baru mungkin saling bersinergi antara senior, anak muda ya kan, yang pasti Sesepuh dan jangan juga, dilupakan. ya anting-anting Partai Golkar ya pasti. Nah, ini yang menariknya dari Partai Golkar sendiri kan. Abang sendiri kan provinsi Bang. Iya. Otomatis pasti sejauh ini kunker ya kan, Iya. melakukan kegiatan-kegiatan dari DPRD provinsi. Iya. Tapi tidak melupakan juga karena Abang butuh persiapan untuk di kabupaten nanti jadi tahun 2024. Itu Iya. gimana ceritanya Bang untuk membagi atau persiapan Abang sendiri? Memang ini makanya tadi sempat Kak Dona kecewa itu kan. Iya, waduh, kacau. Jadi memang susahnya itu di situ membagi waktu ya kan. Iya, iya. Satu sisi menjadi anggota DPRD provinsi yang mewakili rakyat di Pulau Belitung, satu sisi juga persiapan untuk 2024 di kabupaten yang pasti di Dapil Sejuk Padau. Juga satu sisi harus menjadi seorang ayah, suami. Itu ya tidak kan? bisa disampingkan. Menjadi ya harus memanage waktu dengan benar. Makanya karena dipepet makanya kadang istri sampai ngomel. Oh, ini serius? Waktunya buat keluarga kapan? Iya. Waktunya banyak untuk orang. Berarti sudah mulai ini ya, udah mulai sedikit mendapatkan ini ya, ultimatum dari istri. Waduh. Ibu Jenderal. Dari Ibu Jenderal ya kan. Wah, tapi bukan berarti si Ibu Jenderal ini tapi tetap mensupport ya? Iya, tetap mensupport ya, pasti tetap mensupport ya karena kita berbagi tugas lah. Iya. Kan, untuk mungkin istri jaga rumah ya kan, anak yang pasti kan. Iya. Jadi saya kasih pengertian lah, karena ya gini lah resiko kita menjadi wakil rakyat, apalagi menjadi ketua partai ya kan. Kalau nggak salah Hatta pernah bilang jadi pemimpin itu memang keras jalannya gitu. Kalau penuh menderita gitu. Iya, menderita. Siap menjadi pemimpin. Apa namanya? Ya memang harus resiko lah. Ya kan? Jadi menjadi wakil rakyat, menjadi ketua yang pasti. Iya. Menjadi, kalau udah menjadi rakyat berarti 80-90% sudah menjadi milik rakyat gitu. Iya. Kapanpun mau ketemu ya nggak mau harus kita ini lah, jangan sampai orang kecewa kadang. Terutama Kak Dona tadi kan sempat kecewa ya kan, saking susahnya mengatur jadwal ya kan, tiba-tiba di cancel ya kan. Iya, ini memang luar biasa sekali ya. Kalau ibaratnya seorang public figure, seorang penyanyi tiba-tiba di reschedule jadwalnya. Sebenarnya di cancel bukan cuma Kak Dona aja. Serius, banyak ya. Ada lagi yang kemarin kader sendiri bertemu ya kan, tapi diundur. Iya. Reschedule. Iya, reschedule ya. Berarti tidak mendapatkan pergantian. Biasanya kalau pesawat nih delay nih ada pergantian tuh biasanya. Ini pergantian apa dulu? Oke, kita skip. Nah, ini yang menariknya Bang. Tadi kan Abang mengatakan juga seorang ketua, dan ini juga saya sempat melirik-lirik sosial medianya Abang. Oh, siap. Iya, akun Facebooknya banyak banget ya Bang ya. Iya. Banyak. Iya, banyak ya. Masih alay-alay. Oh, masih alay. Sekarang sudah tidak ya Bang ya? Nah, jadi mengingat Facebooknya banyak, jadi perjuangan saya tuh untuk apa ya? Untuk menjadi kepo, butuh perjuangan juga Bang ya. Dan di sini saya menemukan salah satu postingan Abang, ingatlah perbedaan antara bos dan pemimpin.
bos akan berkata kerjakan, sedangkan pemimpin berkata mari kerjakan. Ya, Ya, itu ingin menjadi motivasi perjalanan karir Abang atau gimana, Bang? enggak, aku selalu ngajarkan kepada kawan-kawan terutama, Ya. ya kan. Mari kita sama-sama kerjakan. Ya Mhm, kan? mhm, Karena bagi aku berorganisasi ini nggak digaji. Ya, di Ya. organisasi ini kita nggak digaji, nggak ada gaji bulanan. Ini bukan PT gitu, bukan Siap. perusahaan. Ya. Siap. Makanya kadang mungkin ada orang tertentu yang menjadi ketua mungkin main tunjuk Main kepada tunjuk, perusahaan. ya. Kan? Tapi aku bilang sebisa mungkin di kepemimpinan aku, Golkar ini aku bawa untuk kekeluargaan. Kita selesaikan sama-sama, kita bicarakan sama-sama. Ya. Ya kan? Jadi nggak ada lagi istilah bahwa partai itu atau kekuasaan atau ketua itu harus dengan gaya militer. Walaupun Golkar itu dibentuk dari Pak Soeharto. Iya. Iya. Ya kan? Jadi tapi di bawah kepemimpinan yang eranya sudah bergeser, ya kan? Lebih enak kita membicarakan secara kekeluargaan. Jadi saya berharap dengan begini Golkar menjadi solid, ya kan? Saling sama-sama untuk menyongsong lebih baik ke depan. Ya, pasti, kan? Jadi aku selalu mengajarkan yang pasti intinya kita harus kekeluargaan. Ya, aku nggak mau menjadi bos di sini, walaupun aku menjadi ketua, aku nggak mau jadi bos. Iya. Ya, Oke. aku ingin merangkul sebisa mungkin anak-anak muda, terutama ya kan, senior, sesepuh. Makanya mungkin orang berawal beranggapan di mungkin pas awal-awal saya menjadi ketua Golkar mungkin ini mesti sesepuhnya akan singkir, ya kan, atau senior itu singkir. Enggak, justru anak muda ini kadang banyak salah. Oh, oke. Menarik. Anak muda yang banyak salah. Kadang anak muda ini gaspolnya deras, kenceng ya. Ngegas, bentar-bentar ngegas, bentar ngegas kadang ya. nggak bisa ngerem. Belum. Di situ fungsi senior dan sesepuh partai itu. Ya, mengingatkan bahwa anak muda harus tetap di koridor. Gitu, kan? Jadi makanya aku berharap ini saling sinergi. Di bawah kepemimpinan aku tunjukkan bahwa Golkar solid. Gitu. Oke. Walaupun ketuanya masih muda. Orang kan banyak beranggapan, anak muda bisa mampu. Ya kan? Iya. Biasanya juga anak muda sama dengan labil. Iya. Benar. Setuju? itu pas saya nyalon pun kayak gitu ya kan. Tapi alhamdulillah dengan saya menjadi ketua menjadi dewasanya makin cepat ya. Iya. Pendewasaannya menjadi semakin cepat ya kan. Iya. Artinya abang nggak beban menjadi ketua itu benar-benar menjiwai lah gitu kan. Menjiwai. Jadi sekjen aku pernah bilang nanti sudah seiring berjalannya waktu nanti kamu tahu gimana bebannya menjadi ketua. Memang benar. Jadi aku merasakan sekarang, ya kan, saking mungkin memikirkan partai biar tetap solid, yang pasti kan tetap keluargaan, tetap akur dan makin bagus ke depannya. Terus rambutnya sampai agak menipis ini rambut atas. Siap. Ini. Mungkin coba lihat ya. Saya kembali beban pikir. Terus kepo nih saya bang. menipis lebih dulu daripada anak muda lainnya. Tapi bang di lingkungan abang kan otomatis karena ada sesepuh tadi ya bang ya, ada senior dan abang sendiri bisa dikatakan ini masih tergolong sangat muda ya bang ya. Abang sebagai ketua otomatis harus merangkul semua kalangan, semua umur. Lebih mudah dan lebih sulit kalangan mana bang? Maksudnya yang sesepuh kah, yang tua kah lebih sulit untuk merangkul? Kalau ngomong sulit, semuanya sulit sebenarnya. Dengan macam-macam porsi ya. Porsi ini mempunyai ego dan pemikiran masing-masing. Makanya ini menjadi tantangan tersendiri. Ya, aku terutama menjadi tantangan tersendiri bagaimana menyatukan ini. Ya, orang tua aku selalu bilang kita tidak bisa menyenangkan semua orang. Tapi kalau sudah kita ngambil keputusan ya udah itu yang kita jalan. Komit ya sama keputusannya ya. Nah, mengenai keputusannya, ketika abang tiba-tiba didaulat ataupun dinobatkan menjadi ketua, ada sempat kepikiran mau menolak nggak bang? Atau bisa ya udahlah ikutin aja. Perjalanan itu nggak ada niat mau jadi ketua itu kan ya. Tapi dorongan dari beberapa kawan-kawan pasti menjadi
Jadi sempat saya tanyakan emang kenapa alasan, ya kan? Jadi beberapa kawan menyampaikan bahwa kita harus regenerasi. Siapa tahu di kepemimpinan anak muda menjadi Golkar lebih fresh, ya kan? Gitu kan. Punya gagasan yang lebih baik, gitu kan. Jadi ya sudah, saya mau maju asal bimbing. Ya, Ya, tidak dilepas ya, tidak dilepas ya. Kita ngegas terus soalnya. Ngegas terus soalnya. Syukur-syukur ada rem ya Bang. Iya, syukur ada rem. Nah, yang menariknya Bang, kita balik lagi ke postingan dari Abang sendiri. Di sini kan ada yang namanya bos sama pemimpin. Iya. Kalau Abang memang harus memilih, itu ingin seperti sosok bos kah atau pemimpin Bang? Pasti sih pemimpin. Pemimpin ya. Yang pasti pemimpin. Karena bos itu saat kita nggak jadi bos itu nggak disegani orang. Oke. Malah dicaci maki malah. Waduh. Oh. Tapi kalau jadi pemimpin, kalau kita disegani orang, walaupun nanti kita nggak terpilih, contohnya atau nggak menjadi ketua lagi, ya kita tetap silaturahmi atau pun masih jalan, masih orang pun masih mau bersilaturahmi dengan kita, ya gitu. Tapi kalau kita menjadi bos atau bos otoriter, ya kalau nggak jadi bosnya sudah caci maki yang pasti. Iya, iya. Tahan batin lah ya Bang. Iya. Tahan batin, tahan perasaan kalau kata orang tuh ya. Nggak boleh baper ya. Iya, nggak boleh baper. Apalagi menghadapi banyak ini ya, banyak orang itu sangat susah ya Bang ya. Susah. Makanya tunggu uban ya. Iya, istri aku sering nunjukin itu umpan baru katanya, umpan baru. Oh, berarti sudah tahu jadwalnya kapan tunggu uban baru nih kayaknya istrinya Bang. Tapi yang menarik persiapan Abang nanti Bang untuk di tahun 2024 di caleg, caleg nanti. Yang pasti ini ya, gue bilang tadi beban menjadi ketua ini, aku nggak memikirkan pribadi. Iya. Jadi di saat orang beranggapan gimana Bang, kenapa turun? Nah, ya, melanjutkan yang tadi, ya, balik lagi. Apa karena mau jadi bupati atau gimana? Enggak, aku bilang. Yang pasti aku ingin membalikan kejayaan Golkar, ya kan? Nah, bebannya itu karena menjadi ketua. Ya kan? Gimana cara, salah satu PR gimana, tapi satu yang sempat hilang, itu harus kembali. Ya kan? Itu harus kembali. Dan juga gimana incumbent dari DP3 tetap semangat. Ya. Karena ketuanya turun ke DP3 dari itu. Iya. Di situ ada incumbent. Ya kan? Jadi harus tetap saling bersinergi, semangat yang pasti. Karena saya sampaikan bahwa sini bukan aku pengen aku sendiri yang jadi. Ya kan? Tapi kita harus membesar Partai Golkar yang pasti. Iya. Ya kan? Yang menapik semua orang juga pasti pengen pasti, jadi. Ya. Ya. Tapi jujur di sini aku pengennya tuh Golkar itu besar. Paling nggak ketua itu dilihat itu menambah kursi. Oke. Kalau tetap di 3 kursi berarti aku stagnan, nggak ada kemajuan di kepemimpinan aku. Ya. Tapi kalau menambah minimal 1 kursi. Ya, minimal ya. Sudah membawa Golkar ke lebih baik. Ya. Apalagi kalau 5, ini kan targetnya 5 misalnya. Targetnya 5 Bang. 5 kursi. Oh, ya tarik nafas dulu Bang. Ya. Tarik nafas dulu ya kan. Karena dari 4, 3, habis itu 5 langsung ya. Berarti salah satunya harus ada 2 kursi. Ya, harus 2 kursi ya. Artinya ngegas tadi perlu nih. Sosok ngegas nih perlu nih. Iya, Oh, nanti ngegas ya. Oh, gak ngerem ya. Nah, tadi kan Abang bilang karena di DP3 ada incumbent. Iya. Kalau misalnya tidak ada incumbent, kenapa Bang? Kalau nggak ada incumbent sebenarnya beban orangnya itu lebih dikit lah gitu. Karena kalau ada incumbent ini kan pasti incumbent ini memikirkan bahwa ini ada ketua ini. Nah, nanti kalau dia nggak memikirkan karena ketuanya sendiri turun ke dapilnya sendiri ya. Iya, gitu. si jenderalnya langsung terjun ya. Iya, apa namanya? Di satu sisi masih ada beban itu. Dan yang incumbent itu tetap semangat agar sama-sama kami baik. Siapapun yang menjadi DPRD, ya berarti intinya untuk membesarkan partai. Yes. Ya kan? Oke. Menarik sekali ya. Ketika jenderal ini langsung turun gunung, pasti persiapannya sudah tidak main-main. Iya dong. Ya, nggak boleh dikasih tahu juga. Nggak boleh dikasih tahu ya, nggak apa-apa. Nanti kita bisik-bisik dari belakang, Bang. Tapi yang menariknya, Bang, ini mungkin nanti akan menjadi juga pelajaran juga untuk teman-teman yang lain, tidak hanya di Golkar, untuk siapapun, untuk masyarakat umum yang nantinya, jikalau nanti
memang ingin berpartisipasi di partainya Abang nih misalnya, karena melihat sosok tangguhnya si Jenderal. Wah, itu punya karakter sendiri nggak sih Bang untuk menjadi keluarga besar dari Partai Golkar ini Bang? Enggak sih, sebenarnya kemarin kami juga sempat perekrutan anggota-anggota baru, dan itu target dan arahan dari pusat untuk mencari anggota-anggota baru. Jadi kami membuka sebanyak-banyak mungkin kader-kader yang ingin gabung di Partai Golkar, baik muda, senior, ataupun sesepuh. Kami merangkul itu semua. Ya. Dan cuman memang kami tidak bisa mengakomodir semua keinginan pasti. Kalau orang mau masuk Partai Golkar sih semua welcome. Welcome ya. Tapi kalau mungkin ingin lebih tampil dominan lagi, ya itu butuh proses ya Bang ya. Butuh proses. Butuh proses. Apalagi mau menjadi seorang jenderal seperti Bang Yoga. Jadi malam ini, hari ini tuh temanya Bang Yoga The General. The General, The General beringin muda. Iya, dapat tagline baru tuh Bang. The General beringin muda. Nanti status Facebook tuh bentar lagi. Nah, mengenai status Facebook ya, biasanya anak muda itu identik dengan sosial media karena era digital sekarang ini sudah tidak bisa dipungkiri, ini memang sudah mendominasi ya Bang ya. Iya. Seberapa pentingkah kalau menurut Abang, seberapa begitu mensupport setiap kegiatan Bang untuk media sosial ataupun digital yang lain? Sebenarnya kalau kita ngomong politik, pure politik 100%, sosial media itu sangat penting. Tapi mungkin dengan ada beberapa faktor yang mungkin agak membuat saya ngerem. Saya ngerem yang pasti, terutama terkait sosial media. Sebenarnya gimana maksudnya? Ada beberapa hal yang tidak harus kita publish. Yes. Ya, setuju. Terutama soal ya mungkin amal. Oh ya, hamba Allah nanti ya. Ini orang kebanyakan tuh menjadikan ajang itu ya pamer lah gitu. Iya. Itu dari 2019 itu aku dengan orang yang masuk di Tinokes di Tawar. Saat kita mungkin ada berbagi suatu hal, mungkin dari 10 pembagian mungkin satu aja yang kita post. Ya. Sisanya cukup menjadi amal kita sendiri. Jadi perbandingannya antara angka 1 sampai dengan 10 aktifnya di sosial media untuk kegiatan. Ini kalau kita misalnya kita berbagi. Iya, kalau berbagi. Kegiatan sih sudah nggak masalah. Misalnya kayak kegiatan kita mau kunker ataupun itu kunker aku jarang aku post. Ya kan? Siap. Tapi apalagi kalau amalan itu bagi aku amalan itu sama Tuhan aja yang tahu. Siap. Nah, mengenai kunker, ini kan biasanya karena saya juga sebagai masyarakat juga kan, biasanya pasti muncul selentingan-selentingan yang namanya manusia ya Bang, pasti muncul beberapa pendapat. Kalau kita tidak expose nanti kita tidak tahu nih kegiatan dari wakil kita. Ini kerja atau enggak nih misalnya. Ya kan? Ini menjadi istilahnya si malakama buat Abang sendiri. Iya benar. Atau untuk siapapun nanti. Karena ini era digital. Iya. Ya. Tapi salah satu contoh yang mungkin bagus itu Pak Bupati kita sendiri, Pak Sani. Beliau mungkin sosmednya mungkin dipegang admin lah. Yes. Nggak tahu itu pun ada apa enggak sosmednya. Tapi kalau pribadi beliau mungkin nggak ada setahu saya ya. Jadi beliau membawa beberapa program yang bagus dari pusat maupun dari kementerian, ya kan? Tapi tidak selalu dipublish oleh beliau. Mungkin cuma sedikit lah ya kan? Itu salah satu contoh yang mungkin kadang kalau kita harus berbuat, kenapa sih harus kita terlalu publishkan gitu ya kan? Iya. Kadang orang ini apalagi kalau sekarang tahun pemilu, bisa mungkin di post itu banyaknya itu kan? Iya. Miskin di post ya kan? Ya gitu, beras pun di post gitu. Beras di post. Aduh, beras lagi. Aduh, beras apa nih Bang? Ya, siap. Nah, berarti sebenarnya mengingat porsinya masing-masing ya Bang ya. Ada yang memang harus di-post ataupun yang tidak ya. Baik. Ya, ini menarik ya. Artinya kalau bisa dikatakan kan karena ini salah satu ini juga ya, bukan sebagai contoh tapi ini juga memang ada salah satu wakil rakyat, mungkin bisa dikatakan beliau ini di provinsi ya Bang ya.
beliau ini sangat aktif sekali di sosial media. Mungkin dari yang sedang menonton podcastnya Incar ini pasti sebagiannya tahu. Jadi setiap ada kegiatan story Instagram. Jangan disebut namanya. Aduh, aduh, si abang ini. Ya, jadi itu yang menariknya ketika kegiatan apapun live, kemudian story. Entah itu posisinya miring, goyang-goyang kameranya kan. Pokoknya taunya di-share. Udah komen. Udah komen ya. Nah, tapi beda lagi dengan sosok abang sendiri ya. Itu mengingat porsinya masing-masing ya, Pak. Porsi masing-masing dengan gaya berpolitik masing-masing. Pasti kan udah bisa menjudge perorangan. Yes. Yang pasti orang punya gaya politiknya masing-masing. Yes. Yang pasti satu yang selalu berkesan dengan kawan-kawan, jangan jual agama. Emang pernah ada yang jual agama, Bang? Nanya, Bang. Kalau di tahun politik ini, Nanya, Bang. kalau di tahun politik ini susah ngomong. Nanya, Bang. Mungkin lebih ke ini ya, mungkin lebih ke saling mengingatkan ya, Bang ya. Iya, tenang banget ya. Yang nonton juga tenang. Nah, artinya ini juga salah satu jangan dijadikan ini ya azas bermanfaat ya. Iya. Pasti. Susah. Udah mulai susah nih Bang ya. Bayangnya udah mulai susah nih. Kalau itu susah ya. Siap. Kalau gitu karena Bang Yoga sudah besarnya itu pokoknya. Iya, itulah pokoknya ya benang merahnya. Batasan yang harus kita jual. Oh ya, siap dong. Ya, karena balik lagi setiap karena orang itu tuh yang terakhir gitu. Kalau yang itu kita jual juga udah nggak ada harga diri lagi. Kalau itu yang dijual sudah tidak ada harga diri lagi. Oke. Sebagai politikus menarik, kita jeda sesaat lagi tetap di podcast Incar. Masih pakai cara kuno dan ketinggalan zaman buat promosiin diri, produk, usaha, dan karyamu? Atau bingung gimana caranya bisa dikenal banyak orang dengan cara efektif, garansi biaya murah, dan hemat tenaga? Ayo bergabung bersama kami di podcast Incar. Anda bisa promosikan potensi apa saja yang Anda punya. Anda sudah bisa memanfaatkan kesempatan dikenal lebih banyak orang. Tunggu apa lagi? Hubungi kami dan atur jadwal podcast Incarmu sekarang. WhatsApp di 0811711166 atau 081178969920. Yes, kita masih di podcast Incar nih Bang. Jadi kalau di podcast Incar ini boleh nyender. Ya kalau misalnya boleh. Enggak apa-apa dong Bang. Ya nanti. Oh ya karena memang ya mobilitas Abang kan ini luar biasa ya Bang ya. Udah keliling Pulau Belitung. Hah? Enggak sih, enggak kelihatan. Cuman rambutnya yang menunjukkan capek, Bang. Tumbuh uban, Bang. Udah tipis juga ini rambutnya. Oh ya ampun. Nah, Bang, ini menarik sekali obrolan kita, tapi mengingat memang durasi ya, Bang ya. Tapi hal yang menarik ketika Abang sendiri sosok anak muda, ya, ketika juga mengusung Beringin Muda ini, berharap nantinya tetap menjaga eksistensi Partai Golkar. Kedepannya apa nih harapan Abang? Yang pasti harapannya di bawah. Tadi saya sampaikan bahwa di pimpinan saya pribadi, saya mau Golkar ini kembali ke bentuk Golkar di 10 tahun yang lalu, yang masih jaya-jayanya. Jadi ingin membawa Golkar sama di Kabupaten Belitung makin dikenal orang, maksudnya makin dikenal. Sebenarnya orang udah kenal, tapi ingin menunjukkan bahwa Golkar belum mati. Ya kan? Dengan semangat baru, dengan gaya baru, dengan kepemimpinan baru, ingin menunjukkan bahwa Golkar ini masih eksistensi. Gitu. Iya, menjaga pasti berharap Golkar
makin solid ke depannya, ya kan, makin kekeluargaan yang pasti sesuai visi aku tadi, ya kan. Untuk di 2024 semoga menjadi ketua DPR lagi. Oh, perlu kita tepuk meja nih. Biasanya kan ketuk palu, Bang. Oh, jangan ya. Kita berharap yang terbaik ya. Artinya untuk masyarakat juga ya, terutama untuk kader-kader dari Partai Golkar nantinya. Perlu gaya baru ya, Bang ya. Siap. Gaya seperti apa, Bang? Mungkin gaya peace? Banyak gaya. Oh, banyak gaya itu sama dengan sombong, Bang. Banyak gaya. Banyak gaya. Betul. Oh iya. Pokoknya macam-macam variasi ya. Oh, siap. Tiba-tiba saya menantikan gayanya ini, Bang ya. Ya, tunggu saja nanti di 2024. Oke, Bang. Ada lagi yang disampaikan untuk masyarakat umum nantinya terkait dengan provinsi juga, DPRD provinsi yang saat ini Abang juga masih ya. Kemudian yang nantinya Abang fokus di kabupaten untuk caleg. Pasti kalau pesan sih, saya berharap masyarakat berhitung lebih memilih secara rasional, pasti, ya kan. Kita tidak bisa dipungkiri money politik ataupun mungkin bom itu di resminya itu pasti ada. Ya kan? Masih ya terus lah pokoknya ya. Malah makin jadi bisa dari 2004 ini bisa makin jadi. Yang pasti ya saya berharap masyarakat menjadi yang terbaik, ya kan, terutama dengan hati nurani yang pasti. Karena pencoblosan hari itu menentukan 5 tahun ke depan. Ya, menarik. Pencoblosan di tahun itu menentukan masa depan. Masa depan yang seperti apa yang diinginkan tergantung dari keputusan dari yang nantinya ikut berpartisipasi. Artinya jangan sampai golput juga. Apalagi anak muda. Apalagi banyak ya kan? Nanti banyak kaya ya, Bang ya. Di 2024 ini anak muda itu mempunyai proporsi yang lumayan besar untuk mata pilih yang terbaru, mata pilih baru. Jadi saya berharap jangan sampai anak muda menjadi golput. Ya. Jadi apalagi kemarin kita juga lumayan persentasenya untuk golput 2019, jadi saya berharap di 2024 itu jangan sampai terulang, kalau bisa 0% lah untuk golput. 0% ya. Mungkin kalau kesiangan bangun ya bisa nyusul lah pencoblosannya. Kesiangan bangun. Iya, kesiangan bangun atau tidak tahu alamat pakai Google Maps kan bisa. Ya, TPS-nya kan. Iya. Atau salah TPS-nya masuknya kan. Pokoknya dengan berbagai macam alasan ya. Karena memang itu kan sampai sore biasanya kan. Sore. Kalau kesiangan pun nggak mungkin ya kan. Pasti malahan kebanyakan rata-rata sih jam 10 ke atas lah biasanya ke TPS itu. Itu yang saya berharap masyarakat menjadi yang terbaik. Iya, tentu saja. Baik, Bang Yoga, terima kasih Bang Yoga, luar biasa. Kita menantikan, kita tuh sebenarnya menantikan obrolan yang lebih sangat gahar lagi nanti mungkin. Jadi, karena pasti Kak Dona kecewa kan? Saya juga ada jadwal lain kan? Tapi paling tidak rasa kecewa saya sebelumnya terbayarkan. Karena Abang sedikit bercerita kesibukan Abang sendiri yang bahkan menceritakan tumbuhnya uban di rambut. Terima kasih Bang Yoga, sukses untuk Bang Yoga ya. Sampai jumpa. Masih pakai cara kuno dan ketinggalan zaman buat promosiin diri, produk, usaha, dan karyamu? Atau bingung gimana caranya bisa dikenal banyak orang dengan cara efektif, garansi biaya murah, dan hemat tenaga? Ayo bergabung bersama kami di podcast Incar. Anda bisa promosikan potensi apa saja yang Anda punya. Anda sudah bisa memanfaatkan kesempatan dikenal lebih banyak orang. Tunggu apa lagi? Hubungi kami dan atur jadwal podcast Incarmu sekarang. WhatsApp di 0811711166 atau 081178969920.